Rizik Syihab kemarin nantang perang. Tapi pertanyaannya, kenapa minta diserang duluan? Rizik Syihab kemarin menyerukan untuk ngasah golok. Tapi kenapa kok minta digolok duluan? Nah, ini sebuah strategi teror dari klan Ba'alwi. Bagaimana ulasannya? Mari kita bahas. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Laskar Sabilillah di bawah naungan Perjuangan Wali Songo Indonesia atau PWI sudah menyerukan dengan kompak, serempak dalam membackup atau mendukung perjuangan khususnya Gus Puat Pleret yang diduga akan dikriminalisasi baik secara fisik maupun secara hukum. Dan Anda pasti tahulah, semua Laskar Sabilillah di bawah naungan Perjuangan Wali Songo Indonesia atau PWI sudah menyatakan sikapnya. Nah, terkait dengan strategi klan Ba'alwi yang saya bicara di awal tadi, berucap yang sangat provokatif di sosial media, khususnya Rizik Syihab, itu merupakan strategi bagaimana memancing lawan dengan menteror, baik dengan ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh Rizik Syihab dan diikuti para muhibinnya. Terbukti kurang lebih 1 hari atau 2 hari yang lalu, muhibin yang nggak jelas dari mana membuat VT di sebuah platform sosial media. Mereka ada kurang lebih cuman 4 ekor atau 5 ekor di dalam mobil butut ya, dan berkoar-koar OTW ke Pondok Pesantren Gus Puat Pleret dan akan menyerang. Nah, 4 ekor ini akhirnya juga merepotkan kita semua. Nah, inilah salah satu cara atau salah satu taktik teror mereka yang cuman omon-omon saja. Soalnya kalau memang kita tanggapi dengan serius, maksudnya serius itu dengan sigap dan benar-benar adu fisik, tentu saja ini akan sangat disayangkan oleh beberapa pihak di luar perjuangan ini ya, di luar gerakan ini yang selalu bagaimana mengungkap kejahatan, mengungkap perilaku-perilaku yang itu tidak mencerminkan sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah yang mengaku-ngaku seorang Nahdlatul Ulama dengan kelakuan-kelakuan yang sedeng seperti itu. Nah, ini fungsi daripada perjuangan ini adalah seperti itu di bawah naungan Perjuangan Wali Songo Indonesia ada Laskar Sabilillah. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa organisasi ini yang dibentuk oleh Gus Abbas Buntet Cirebon ini untuk merecovery bagaimana kita selama ini ditindas, selama ini dipersekusi ketika ngomong soal klan Ba'alwi. Ya Habib Rizik, ya Habib tai kucing dan segala macam yang itu memang sudah double secara pengakuan atau klaim sepihaknya. Dan kemarin Anda juga sudah melihat di platform sosial media Bang Akbar Faisal mengundang Kiai Haji Sas dan mereka berbicara tentang klan Ba'alwi ini memang tidak main-main, berbicara serius sekali dan mudah-mudahan juga didengar banyak orang. Dan akhirnya memang kita sudah sepakat, Indonesia ini sudah sepakat bahwa klan Ba'alwi atau Habib di Indonesia ini memang bukan keturunan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dengan klaim-klaimnya yang seperti itu. Dan mudah-mudahan juga dari podcastnya Bang Akbar Faisal dengan Kiai Haji Said Akil Sirot ini juga diharapkan banyak sekali para politisi yang berbicara mengenai klan Ba'alwi.
bukan sebaliknya malah mendatangi Rizik Syihab. Mudah-mudahan. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi tentang teror yang sengaja, memang itu sebuah strategi yang biasa dilakukan oleh klan Balawi. Anda coba ingat-ingat lagi peristiwa KM 50. Bagaimana Rizik Syihab itu berhasil memprovokasi ya masyarakat, dan Muhyiddinnya kemakan dengan provokasi itu. Ya, terlepas memang Muhyiddin ini sangat dekat sekali dengan si Rizik Syihab, tapi pada akhirnya Muhyiddin yang bukan keturunan imigran Hadramaut Yaman akhirnya menjadi korban. Dan siapa yang disalahkan di sini? Tentu saja pihak kepolisian. Sampai hari ini Anda juga tahulah bagaimana Rizik Syihab keluar terus mengenai KM 50. Dan alhamdulillah, sekali lagi ya, saya ucapkan selamat kepada PWI Laskar Sabilillah, terutama kepada ketua-ketuanya dan para anggotanya, dan sekaligus kepada Gus Abbas Buntet Cirebon yang dengan bijak mensikapi teror yang ditujukan kepada Gus Fuad Pleret, yang akhirnya PWI juga dengan sikap yang terus mendukung, membackup Gus Fuad Pleret tidak terpancing oleh teror yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan para Muhyiddinnya. Sekali lagi, kalau ini sampai kita terpancing dan mereka ada yang menjadi korban, tentu saja ini akan menjadi blunder buat kita semua, khususnya para pejuang-pejuang yang di bawah naungan organisasi PWI atau Laskar Sabilillah. Karena ini merupakan strategi, sekali lagi, ini strategi busuk, strategi licik dari Rizik Syihab, memancing lawan untuk keluar dan untuk menyerang duluan. Meskipun yang menyatakan perang itu si Rizik Syihab. Sekali lagi harus kita waspadai dan harus kita ingat jejak digital dari klan Balawi, bagaimana mereka ini menggunakan taktik licik, strategi yang kadang-kadang kita gampang terpancing dengan hanya oceh-ocehan, khususnya Rizik Syihab. Coba Anda ingat lagi peristiwa 3 tahun yang lalu, ketika klan Balawi dan para Muhyiddinnya mempersekusi Gus Fuad Pleret di pondoknya sendiri, Rodotul Fatihah Bantul, Yogyakarta. Karena saat itu memang situasi sudah tidak terkendali, akhirnya ada satu Muhyiddin yang terluka di bagian mukanya. Dan ketika itu dibawa ke kantor polisi, anehnya apa? Bukan yang diproses secara hukum itu yang mempersekusi Muhyiddin dan Balawi itu, malah para pendukung Gus Fuad Pleret yang akan diproses secara hukum. Ini kan aneh. Nah, dari jejak digital itulah, sekali lagi, bukan saya sok mengguri, sok pinter atau apalah, saya ini bukan siapa-siapa. Wong meracet nih ngaku pinter gitu loh. Tapi tolonglah, sekali lagi, kita tidak boleh terpancing ya oleh teror-teror yang dilakukan oleh klan Balawi melalui Muhyiddinnya. Teror akan OTW menggeruduk Gus Fuad Pleret, teror akan dan lain sebagainya. Kita tidak boleh terpancing dengan teror. Itulah strategi busuk, terutama yang diciptakan oleh Rizik Syihab. Ya, waspada jelas harus, dan Gus Fuad Pleret memang harus dijaga dengan baik. Tapi sekali kalau kita sampai terpancing, pertama nih, secara ringan sajalah, memukul, menghajar atau menganiaya, terus terluka, itu pasti kita yang disalahkan. Apalagi sampai menewaskan Muhyiddin, itu akan blunder lagi. Karena memang itu strategi si Rizik Syihab. Dan saya tahu komentator-komentator yang mengatakan, ini yang pertama nih ya, mungkin juga para komentator di channel yang lain yang
satu komando lah atau seperjuangan lah yang terus melawan klan Balawi ini. Pasti Anda juga sahabat-sahabat AW Kertapati kan juga pasti membaca itu, para komentator yang ayo dukung, hajar saja klan Balawi. Itu yang pertama. Yang kedua, sama aja lah, tetap cemen aja, PWI cemen, Laskar Sabila cemen, dan seterusnya kan. Mereka inilah penyusup yang seolah-olah mendukung, tapi akan ujungnya nanti itu juga akan sebagai strategi memancing kita untuk terus akhirnya menyerang secara fisik. Apalagi mereka ini yang tetap cemen. PW juga lah ngomong banyak bacot lo di sosial media, berani cuman di sosial media. Hadapi dong langsung kalau memang kesatria. Nah, ada juga kan komentar yang seperti itu juga sama. Itu menggarisbawahi dia membuat seperti seperti gong gitu loh. Yang kita nanti akan terpancing secara tidak langsung bahwa sadar kita, kita selama ini hanya omong-omong aja di sosial media ya, nggak berani langsung ya. Padahal itu hal yang paling sangat-sangat berbahaya. Kalau itu kita lakukan, mereka ketawa, bukan Muhibinnya. Saya juga setuju dengan komentar yang, Muhibin, lo ini cuma diprovokasi, lo ini cuma dipelopodro oleh Rizik Syihab. Seolah-olah dia menantang perang, tapi lo yang maju. Begitu lo mati, Rizik Syihab pasti tidak akan tanggung jawab. Kabur mereka, gitu loh. Dan itu faktanya seperti itu. Cobalah Anda pelajari lagi kasus KM50 yang seolah Rizik Syihab hingga saat ini memperjuangkan. Muhibin yang udah meninggal dunia itu ada berapa orang itu, bahkan dibuat monumen. Itu agar para Muhibin dan masyarakat ini terpancing. Tapi cuman mancing aja. Mereka menunggu diserang. Nah, begitu diserang, selesai kita. Jadi itu saja oceh-ocehan saya yang tidak berguna ini. Saya bukan siapa-siapa. Saya ini wong racetone ngaku pinter. Tapi tolonglah, coba Anda pikir sekali lagi. Terus bagaimana menghadapi Balawi, habaib yang ngomong seperti itu, seperti Rizik Syihab, Bahar bin Smith, dan lainnya, yang seolah-olah melemahkan atau merecehkan atau menghina dan seterusnya kepada kiai-kiai pribumi dan seterusnya. Kita lawan saja dengan oceh-ocehan. Toh mereka juga cuma oceh-ocehan saja, gitu loh. Jadi kita harus lebih pintar dari mereka, jangan makin hari makin goblok gitu loh. Seperti saya yang goblok ini, gitu loh. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.